Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode poligon dan perkalian vektor ya, terutama perkalian dua buah vektor. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, metode poligon digunakan untuk menentukan atau mencari resultan beberapa vektor yang bekerja setitik tangkap. Nah, di sini contohnya adalah F1, F2, F3, dan F4 merupakan vektor gaya dan setitik tangkap. Oke. Nah, dari keempat vektor ini tetapkan sebagai vektor standar atau vektor acuan. Kita misalkan F2 sebagai standar atau acuan. Nah, vektor lainnya dipindahkan ke kepala vektor-vektor yang akan dipindahkan. Perhatikan percobaannya. Nah, ini F2 berarti dianggap sebagai standar atau acuan untuk pemindahan vektor lainnya. Nah, F1 dipindahkan pertama kali ke kepala vektor F2 ya, kemudian diikuti dengan F4 ya, seperti ini. Nah, yang terakhir adalah F3 dipindahkan dari kepala vektor F4 yang arahnya tetap ke bawah. Nah, kemudian hubungkan dari ekor F2 ke kepala vektor F3 seperti begini. Nah, R adalah resultan dari keempat vektor ini. Nah, resultannya ini bukan nilai, resultannya ya, dapat ditulis seperti ini ya. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik F ke N. Nah, kalau vektornya lebih dari 2 atau lebih dari 4 ya, bisa saja di sini 10 vektor ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan soal dari aplikasi metode poligon. Ya. Ini berhubungan dengan pergerakan sebuah kapal layar. Oke. Nah, ini disebutkan berlayar ke barat 10 km, berlayar ke utara 20 km dan membelok 53 derajat dari arah semula. Kemudian pelayaran dilanjutkan ke arah timur sejauh 60 km dan kapal berhenti. Nah, pertanyaannya, nomor A, jarak yang ditempuh. Jarak adalah skalar, maka kalian tidak perlu menentukan arah ya, yang penting nilainya. Kemudian B, perpindahan itu adalah vektor, jadi kalian harus menentukan arahnya dulu, nah baru dihitung. Nah, perhatikan ilustrasi pelayaran kapal tersebut. Nah, ini utara dan selatan ya. Kemudian barat dan timur, kiri barat, kanan timur. Nah, ini perjalanan pertama atau pelayaran pertama, taruh saja S1. Nah, ini pelayaran kedua, taruh saja kita sebut S2 ya. Ini pelayaran yang ketiga, ini S3. Nah, sudut belokan dari 53 derajat. Nah, di sini S2 harus diuraikan menjadi dua komponen, terhadap barat dan terhadap utara, atau terhadap X dan terhadap Y. Oke. Nah, ini berarti S2Y. Ini berarti S2X. Oke. Nah, hasil uraiannya dapat kita aplikasikan ke gambar berikut. Ya. Nah, S1. Kemudian S2X. Nah, S2Y. S2Y bisa dipindahkan atau dapat dipindahkan dari kepala vektor S1 ke kepala vektor S2X ya, seperti ini. Nah, kemudian S3 arahnya tetap ya, ke arah timur atau ke arah kanan tangan kalian ya, tuh. Udah, ini S3. Udah. Nah, sekarang S2Y nilainya berapa, S2X nilainya berapa. Ini berhubungan dengan vektor analitik atau analisis atau uraian. Oke, perhatikan jawaban berikut. Ya. Rx berarti atau R timur barat. Ya.
lebih enaknya Rx saja. S1 ditambah S2 X minus S3 ya. Kenapa minus? Karena dia berbalik arah ke arah semula ya. Nah, nilainya 10 ditambah 20 cos 60 cos 53 dikurangi 60 ya. Nah, berikutnya lagi nilainya 10 tambah 12 karena cos 53 itu 3/5. 20 bagi 5 3 apa 4 kalikan 3 12. Nah, udah. Nah, nilainya minus 38 km. Tanda minus berarti arahnya ke kanan. Ini beda dengan vektor analitiknya. Nah, jadi negatif itu karena berlawanan dengan arah pelayaran yang pertama. Nah, kemudian nilai terhadap sumbu Y, RY ini seharusnya RY. RY sama dengan S2Y. Nah, 1. Ya. Ini nilainya 20 sinus 53. Nah, itu 16. Nah, nanti masukkan ke persamaan R sama dengan akar dari R kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, saya ngambil nilainya saja 38 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Seterusnya Anda yang mengerjakan nilainya berapa. Gunakan kalkulator kalau kira-kira ini tidak bisa di akar. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Perkalian vektor sekarang. Ini operasional vektor. Ada menggunakan dot product, ada yang menggunakan cross product. Dot ada product yaitu titik, perkalian titik, kemudian cross product perkalian silang atau cross ya. Nah, ada dot product, nah, perkalian titik. Nah, dua buah vektor jika dikalikan dengan menggunakan dot product hasilnya berupa skalar. Nah, berikut adalah contoh. Nah, ini F1, ini F2 mengambil sudut 3 theta. Nah, nanti kedua vektor harus diuraikan supaya ada yang tegak lurus dan ada yang searah. Misalkan F2 yang diuraikan terlebih dahulu. Perhatikan. Nah, ini adalah S2 F2X ya. Kemudian uraikan lagi. Nah, ini F2Y ya. Nah, ini berarti ada yang tegak lurus, ada yang searah dengan F1. F2Y tegak lurus terhadap F1, kemudian F2X searah dengan F1. Nah, seandainya itu F2 yang diuraikan, bagaimana kalau F1 yang diuraikan? Perhatikan uraiannya. Ini F1 ya, F2 sama seperti yang tadi. Nah, sekarang yang diuraikan adalah F1 tegak lurus terhadap F2 dan searah dengan F2 yep. Nah, ini F1X, F1Y. Nah, F1X searah dengan F2. Ambil yang searahnya. Kenapa? Karena kita memerlukan yang searah. Sistem dot product ada perkalian dua buah vektor, hasilnya skalar ya. Nah, ambil yang searahnya. Nah, nilai dari F1 dot F2 nah, itu sama dengan F2X kali F1. Nah, nilainya F2 cos theta kali F1 F1 kali F2 cos theta. Itu kalau F2 yang diuraikan. Nah, sekarang jawabannya bagaimana kalau F1 yang diuraikan? Seperti gambar di bawah ya. Nah, F1 dot F2 sama dengan F1 X kali F2. Berarti F1 yang diuraikan ambil yang searahnya sama F1 cos theta kali F2. Nah, nilainya F1 F2 cos theta. Nah, di sini juga sama F1 dot F2 maupun F2 dot F1 itu hasilnya F1 F2 cos theta. Oke. Nah, itu dot product. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
metode cross product. Yap. Cross product artinya begini, dua buah vektor jika dikalikan dengan menggunakan cross product, maka hasilnya berupa vektor. Jadi punya nilai, punya arah, ya. Nah, gambar yang tadi ini variannya, ya, masih tetap yang tadi. Ini varian yang kedua. Pada metode dot product yang diambil adalah yang searah, ya. Nah, sedangkan untuk cross product yang diambil adalah yang tegak lurus terhadap F1, ya, atau yang tegak lurus terhadap F2, ya. Untuk selanjutnya perhatikan nilainya berapa, ya. Nilai dari F1 F2 cross hasilnya atau sama dengan F2Y kali F1. Udah? F2Y F2 sin theta F1 F1 kali F2 sin theta. Nah, kenapa pakai sin? Karena di sini tegak lurus. Artinya kalau pakai sin 90 itu berarti bernilai 1. Begitu juga dengan dot product. Pakai cos, kenapa? Karena sudutnya 0, ya, harus 0, harus searah, ya. Nah, supaya cos 0 itu bernilai maksimal 1. Nah, sekarang bagaimana kalau F2 cross F1? Hasilnya sama, ya, seperti ini, ya. Jadi nanti F2 cross F1 atau F1 cross F2 itu hasilnya akan sama, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal yang berhubungan dengan metode dot product dan cross product. Yap. Nah, ini ada dua buah vektor, F1 10 Newton, F2 20 Newton. Kedua vektor tersebut mengambil sudut 60 derajat. Tentukan F1 dot F2 dan B F1 cross F2. Oke. Jawab. Nah, F1 dot F2. F1 dot F2 sama dengan F1 F2 cos theta, ya. Nah, tinggal masukkan nilainya 10 kali 20 kali cos 60. Nah, seperti itu. 100 Newton. Jadi satuannya berdasarkan vektor penyusunnya. Kalau meter per detik, satuannya adalah meter per detik. Di sini kebetulan Newton, maka satuannya Newton. Nah, sekarang B F1 cross F2. Nah, F1 cross F2 sama dengan F1 F2 sin theta. Tinggal masukkan nilainya 10 kali 20 kali sin 60. Dah, hasilnya 100 akar 3. Nah, tolong perhatikan, ulangi dan ulangi, baca kembali modulnya, ya, supaya kalian lebih mengerti lagi. Oke. Nah, ikuti pembahasan soal pada video berikutnya. Di sini ditampilkan soal-soal dari awal sampai akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.